Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormati, kita muliakan bersama bapak-bapak haji, bapak-bapak labai. Yang terhormati, kita muliakan bersama bapak-bapak, ibu-ibu yang alhamdulillah mudah-mudahan kita selalu diberikan limpahan rahmatnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak ibu yang dirahmati Allah, pada kesempatan itu kita masuk pada materi yang kelima dari kitab Al-Hikam, karangan Imam Ahmad Ibnu Athaillah. Mari kita bersama-sama sebelum kita sedikit memberikan syarahannya, kita membaca surah Al-Fatihah kepada beliau. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dalam hikmah yang kelima, Bismillahirrahmanirrahim. Ijtihaduka fima dumina laka wa taqsiruka fima tuliba minka dalilun ala intimasil basirati minka. Jadi mendapat kita artikan itu, kesungguhanmu terhadap apa yang telah dijamin Allah padamu dan kelalaianmu terhadap apa yang dituntut atau diperintahkan Allah padamu, itu adalah bukti bahwa mata hatimu telah buta. Jadi menurut Ibnu Athaillah, kesungguhan kita terhadap yang dijamin oleh Allah serta kelalaian kita terhadap apa yang diperintahkan Allah kepada kita, ia adalah bukti bahwa mata hati kita itu telah buta atau telah kabur. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itulah yang dikhawatirkan dalam kehidupan kita sehari-hari nantinya. Terkadang apa yang tidak perlu dipikirkan, kita pikirkan. Apa yang mestinya kita lakukan, akhirnya tidak kita lakukan. Jadi terbalik kita. Agak terbalik. Itulah menurut Ibnu Athaillah, jangan sampai kita terbalik. Nah, di situ maksudnya kesungguhan kita terhadap apa yang dijamin oleh Allah, tapi sebaliknya kita lalai dalam yang diperintahkan oleh Allah. Nah, dapat kita misalkan seorang karyawan atau kerja di rumah bos, lalu bos ngomong sebelum dia diberikan pekerjaan, "Hai karyawanku," misalnya, "kau
yang kujamin untukmu, yang tidak perlu kau pikirkan, tidak perlu kau lakukan. Kau dah kujamin, tidak usah susah-susah payah kau mendapatkannya. Ya udah kujamin. Di antaranya yang kujamin, kata bos, adalah tentang makan minummu keseharian di rumahku tuh, di perusahaanku tuh. Kau makan minum 3 kali sehari. Nah, kemudian setelah pakaianmu udah aku tanggung. Baik pakaian untuk lebaran, harian dan sebagainya, udah aku tanggung. Tidak usah susah-susah kau nak mendapatkannya. Nah. Kemudian gajimu udah aku tanggung. Sekian dalam sebulan. Udah ditanggung. Dalam setahun nanti sekian dan sebagainya. Nah, apa kata anaknya? Siap bos. Nah, lalu kerajaanmu, nah, kan ada deh syaratnya ya. Nah, kerajaanmu adalah setiap pagi kau belanja. Nah, setiap pagi kau ke pasar untuk belanja. Nah, ini kan perintah namanya. Nah, kemudian nanti kau membersihkan halaman rumah, di rumah dan di halaman rumah. Kemudian menyuci pakaian, mencuci piring dan sebagainya. Nah, itu cukup aja untukmu, pekerjaanmu. Nah, jadi yang ditanggung dia tadi lalu terbalik bagi si pelayan. Lalu dipikirkannya, gimana kalau bos sih beri aku gajinya, padahal gaji udah ditanggung berapa inyanda dia kalau beri gaji tepat waktu ndak, padahal ini udah ditanggung. Nah, kemudian makan minum, lauk API, makan API, dipikirkan terus. Kemudian tentang pakaian, menanti bos membelikan pakaian waktu raya model API, sedang ke ndak kalah dia belikan aku tuh. Nah, jadi ia yang dibantu. Akhirnya ia mestinya ndak terlalu susah payah untuk dipikirkan, untuk dikerjakan, tapi malah seperti susah. Akhirnya yang disuruh tadi belanja ndak karuan. Disuruh belanja ndak karuan. Kemudian nyuruh dia yang tadi bersihkan halaman rumah, dalam rumah, dah teratur. Nah, kemudian nyuci pakaian, dah bersih dan sebagainya. Maka ia adalah bukti bahwa mata hati si pelayan ia adalah buta. Akhirnya gimana? Bos tetap marah, bos. Kau tuh bos kan. Yang ku tanggung lalah kau mikirkan. Tapi yang ku perintah malah ndaan kau kerjakan, tapi ndaan tuntas dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ia adalah gambaran kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada dua ke kita. Pertama ditanggung oleh Allah, yang kedua kita melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah, apa yang dituntut oleh Allah untuk kita, ialah semestinya yang kita lakukan. Banyak kan Pak kita hal yang tidak penting kita pikirkan, kita lakukan. Yang penting untuk kita harus kita kerjakan, malah kita tidak melakukan. Banyak kan ya. Mencari rezeki kan ya dah ditanggung oleh Allah. Tapi sampai-sampai meninggalkan sholat. Nah, kan ya. Padahal yang paling penting tadi sholatnya gitu. Kerajanya bukan hage ngapain sampai ndak lalu bisa bangkit lagi, pergi pagi pulang sore malam dan sebagainya, ditambah hage malam, padahal ia dah ditanggung oleh Allah.
Barang kita, kenapa kita tak lalu betul-betul serius? Karena kita tidak percaya dengan bos, tidak percaya dengan Allah. Kalau bos kalau lupa, kalau ya. Lah, apa yang ditanggung oleh Allah dalam kehidupan kita itu? Yang pertama ditanggung oleh Allah adalah rezeki. Berapa rezeki kita, ia sudah ditetapkan oleh Allah buat kita, Pak. Ya cuma kita tu tidak tahu, sudah dapat ya baru tahu. Oleh sebab itu kita kurang percaya jadinya. Kita yakin Allah beri rezeki, tapi bagaimana caranya kita tidak tahu. Bagaimana caranya? Sehingga kita tidak terlalu yakin kepada Allah. Nah, rezeki itu banyak macamnya. Anak, ia termasuk rezeki. Kesehatan termasuk rezeki. Terhindar dari bencana termasuk rezeki. Sembuh dari penyakit ia termasuk rezeki. Dapat penghormatan dari orang banyak ia termasuk rezeki. Kemudian rezeki yang pada umumnya kita lakukan itu, yang kita lakukan biasanya ia adalah rezeki harta. Yang tampak betul adalah rezeki harta. Tapi sebenarnya tadi termasuk. Nah, yang kedua, rezeki yang Allah berikan dia tadi juga Allah buatkan buat kita cara mendapatkannya. Profesi kita, cara kerja kita. Nah, di sini juga Allah jamin kita. Allah jamin. Rezeki yang nak kita dapatkan, Allah jamin sekian-sekian. Kemudian cara mendapatkan rezeki atau kerjanya, ia Allah jamin juga. Nah, kemudian yang selanjutnya yang termasuk Allah jamin, Allah menjamin kita rezeki kita tidak tertukar. Tidak tertukar, Pak, tidak salah alamat. Kantor pos masih salah alamat biasa. Itu tidak salah alamat. Bahasa orang dia dulu mendapat rezeki seganggam. Iya, seganggam dia buat kita. Seganggam dia buat kita. Apakah kita susah payah dapatkannya atau tidak? Ya seganggam dia dapatkannya. Karena dah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, disinilah mundah jaminan berarti menurut Ibnu Athaillah kita usah nak terlalu mayahkan diri. Santai aja. Karena santai dan tak santai, ia nampak serupa ya. Seganggam tetap seganggam. Banyak orang yang betul-betul serius, tapi hasilnya biasa-biasa aja. Karena dah ditentukan pada saat dia. Yang dijamin. Yang dijamin oleh Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nah, apabila kita dah tahu tadi apa yang dah dijamin oleh Allah, maka ia tetap menjadi pemikiran kita, tapi jangan sampai membuat kita lalai dalam melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Jadi bukan berarti kita masak bodoh, Pak. Oh ya, tak kena jamin tu masak bodoh. Daan. Maksudnya tetap dalam manusia tetap berusaha, masalah hasil urusan Allah. Masalah hasil itulah yang disebut dengan tanggungan Allah. Kita tetap berikhtiar. Setelah berikhtiar, hasilnya ialah nanti tanggungan dari Allah. Allah yang jamin. Allah yang jamin. Nah, kan banyak di antaranya
orang susah payah, betul-betul serius dia di dalam mencari rezeki. Tetapi di sebalik dia banyak meninggalkan perintah-perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Datang bulan puasa karena nak ngajar tadi rezeki besar dan sebagainya, akhirnya dia meninggalkan puasa. Mendalam ilmu fikih sah-sah aja kita meninggalkan puasa kalau seandainya ia memang dalam keadaan betul-betul darurat. Bahasa kita bisa dibayar dengan pudiah. Kalau misalnya jadi buruh yang tidak berhenti-henti ya Pak, buruh kapal kiape gitu. Setiap tahun ya tidak lalu berhenti-henti gitu. Maka dalam ilmu fikih ya boleh dia membayar fidyah. Tapi mun kita ndak mun kerja kume kerja apa ndak. Ya ndak. Ya nyadangi. Tapi mun kerja ye tergantung kepada kerajaannya ye, maka dia boleh anaknya. Tapi mun macam orang yang tidak tetap kerjanya, maka ndak berlaku. Tapi bagi orang yang betul-betul maka dia biasanya istirahat. Orang tiga dolar ya biasanya istirahat sebulan dia istirahat. Tapi sebelumnya dia ngumpulkan anaknya, baras dikumpulkannya, lauk pauk dikumpulkannya, supaya kalau apa katanya nyaman dalam melaksanakan ibadah puasa. Alhamdulillah tidak datangkan juga dia. Yang tadi kerja ya gaya juga, karena rezeki udah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi jangan sampai apa yang ditanggung oleh Allah itu betul-betul kita lakukan dengan sangat sungguh-sungguh sehingga melalaikan yang lain perintah Allah. Nah, tadi yang ditanggung oleh Allah itu kan rezeki kan, dapatannya. Kemudian cara mendapatkannya Allah tanggung juga Pak. Cobalah lihat kita, lain-lain Pak kerajaan kita. Ia ditanggung oleh Allah ya. Ada yang cara dia mendapatkan rezeki, dapat rezeki dengan cara jualan sebagai pedagang. Ada dia untuk mendapatkan rezeki dengan cara nelayan. Ada yang cara mendapatkan rezeki dengan cara bisnis, pengusaha. Kemudian ada yang jadi guru, ada yang pegawai, ada yang polisi, tentara dan sebagainya. Ia sebenarnya cara mendapatkan hasil ya tadi, rezeki ya tadi, Allah ciptakan profesi ya, sebenarnya yang menciptakan dia bukan kita, tapi Allah. Cobalah kita buktikan Pak. Ya sebenarnya kita melihat orang kerja tang rupanya mantolen. Kita misalnya petani lah ya. Melihat orang jualan tang rupanya maninyan. Adopnya dia jalan menaku jualan ke akan age lah kaseng teh. Yang jualan ya melihat petani ya rasa nak petani juga. Nyamannya petani kerja apa? Bantar kaedah istirahat bisa tidur. Mun kami yang jualan dah ndak ge bisa tidur. Payah kan nak tidur Pak udah jualan. Tidur. Tidur bantar. Jadi sebenarnya ia adalah Allah jamin kita ya bagaimana cara mendapatkannya ya dengan jalan kerja ya sebenarnya jaminan dari Allah. Nah, oleh sebab ya kalau kita dah tahu mun kita merasa nyaman dengan kerajaan ya
lanjutkan. Karena ia memang dah dipilihkan oleh Allah cara kita ngerajakannya. Tapi mundaan nyaman, mohon minta ubah. Nah, mohon minta ubah. Yang tadi rasa nak jadi pedagang, silakan. Nah, belajar. Tapi si anil ilmunya dah kisah takor tolen. Nah, ya. Enggak sembarangan. Jadi sebenarnya Pak, untuk mengetahui bahwa kita dah dijamin oleh Allah cara mendapatkan rezeki, sebenarnya yang kita lakukan sekarang itu di dia. Itu di dia sebenarnya. Jalan Allah memberikan rezeki kepada kita. Nah, macam Pak Dulman umpamanya dengan jalan pegawai jadi pengawas. Ya rasa apa dia nak jadi anak ya? Jadi pedagang. Tapi payah juga jadi. Ada juga yang Allah pilihkan. Kadang-kadang cara mendapatkan rezeki itu ada 2 macam, ada 3 macam. Nah, dia jadi pegawai, kalau jadi pedagang juga, kadang-kadang jadi pekebun juga. 3. Tapi memang dah ekstranya. Hati-hati ya. Dikhawatirkan kalau perintah Allah yang dilalaikannya. Kalau ia kan yang dijamin Allah yang dah kita kamuk ya. Dijamin Allah yang dah kamuk ya. Hati-hati. Lalu yang kerajaannya yang sebenarnya kita nokan, tapi ternyata perintah Allah kita tinggalkan. Nah, ia termasuk buta mati hati kita. Tidak nampak. Ah, ya. Memang perlu anak kita. Nah, ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi sebenarnya untuk mendapatkan rezeki ya tadi sudah Allah atur semuanya. Oleh sebab itu kita bersyukur terhadap apa yang sudah kita lakukan untuk mendapatkan rezeki, kita syukuri. Kalau misalnya kita nak ngubahnya kita tadi, silakan dengan selalu memohon kepada Allah. Boleh jadi dia kan mendalam takdir Allah itu kan Pak, ndaan selamaan ya tolen Pak. Boleh jadi kita misalkan kita kan tadi ada keinginan nak menjadi pengusaha ya kan untuk basari penghasilan lah bahasanya. Ternyata dalam garisnya Allah ya beh 3 tahun ke depan dia baru kita jadi pengusaha. Tapi rencana kita tu dah ke 4 tahun. Setahun tu kan? Aku cara rasa itu nak ngubah nasib bahasa orang ya. Kemudian keinginan tinggi untuk jadi pengusaha. Belajar langsung jadi ternyata berjalan setahun, masuk ke 2, masuk ke 3, masuk ke 4. Memang dah takdirnya inun ada, maka kita memang jadi pengusahanya Pak. Alhamdulillahnya kita dulu yang ku idam-idamkan, alhamdulillah jadi juga. Alhamdulillah naiklah juga gajinya, penghasilan dan sebagainya. Nah, ingat Pak, secara syariat seakan-akan ia adalah berubah. Kan nih? Seakan-akan berubah. Nasib kita berubah. Yang tadi misalnya dari apa tadi ya? Kuli tadi, kuli sekarang dah jadi pengusaha. Karena kegigihan kita tadi 4 tahun temponya tadi memang garis Allah dia ke 4. Nah, seakan-akan kita tadi bisa merubahnya kan, seakan-akan dengan kesungguhan kegigihan kita dengan doanya tadi seakan-akan kita bisa ngubah. Sebenarnya tidak berubah Pak, secara hakikat tidak berubah. Kenapa? Karena sinun dah ditentukan, tidak berubah sebenarnya Pak. Menurut kita berubah, tapi menurut Allah tidak. Karena tahun pertama dengan ke-4 caca. Tahun ke-4 ya kita tadi
masih takdir kita ya tahun ke satu, kedua, ketiga ya takdir Allah ya masih kita menjadi kuli. Takdir ke-4 tahun kita menjadi pengusaha. Jadi kita melihat dengan kegigihan kita seakan-akan kita merubah nasib. Tidak merubah nasib Pak kita. Dan merubah nasib. Cuma kita jalani nasib. Jalani nasib. Nunggu nasib. Nah kalau laka tahun ke-4 boleh jadi tahun ke-7 kalau ada lain lagi. Lain lagi. Apakah makin naik atau makin turun. Jadi syukur ya apa yang sekarang kita lakukan itulah sebenarnya jalan Allah untuk membagi rezeki kepada kita. Boleh jadi yang akan datang dengan cara berbeda dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadilah cara Allah untuk memberikan kepada kita rezeki dengan kita diberinya profesi kita masing-masing sehingga kita mudah untuk mendapatkannya walaupun ada terasa sulit di dalamnya. Kemudian kita yakin bahwa rezeki yang Allah berikan dia nanti tidak akan pernah tertukar dan pernah tertukar. Yang penting bagi kita tadi pada saat kita menjalankan menerima tanggungan-tanggungan dari Allah yang telah dijamin, jangan lupa kita melakukan apa-apa yang diperintahkannya. Banyak Pak yang diperintahkan Allah. Banyak pada kita. Sambil kita menunggu jaminan-jaminan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat termasuk perintah di antaranya adalah silaturahmi. Kemudian menuntut ilmu, ya termasuk beribadah-ibadah yang lain, salat, puasa, zakat. Mudah ada duitnya, maka ada infak dan zakat di dalamnya. Ia adalah perintah-perintah Allah kepada kita, maka kita harus menjalankannya selain kita menunggu tanggungan-tanggungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ya Pak yang dapat kita sampaikan ialah salah satu peringatan diingatkan oleh Imam Ibnu Athaillah kepada siapa aja yang mempelajari kitab tersebut. Jadi luar biasa Imam Athaillah itu pola pandangnya luar biasa. Merumuskan sesuatu. Bayangkan kesungguhanmu katanya terhadap yang ditanggung oleh Allah serta kelalaianmu terhadap apa yang diperintahkan kepadamu, ia menunjukkan bukti bahwa mata hati kita ya buta, mendapat mata kita harus calang. Ya. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan anugerah kepada kita semuanya sehingga kita termasuk orang yang tidak disebutkan tadi di dalamnya. Kita tetap bersungguh-sungguh untuk menjalankan perintah Allah, tetap menunggu dengan sabar pada saat kita ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi tetap berikhtiar sebagai modal dinilai oleh Allah, ya tetap harus ikhtiar sebagai kita untuk dinilai oleh Allah. Jadi ya yang dapat kita sampaikan, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.